Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu semuanya. Bertemu kembali bersama MT Academy, saluran pembelajaran online. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu materi terkait dengan perilaku seksual pranikah. Materi ini adalah materi yang disampaikan pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi Remaja di kampus Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak, khususnya di peminatan kesehatan reproduksi. Nah, tapi sebelumnya mohon luangkan waktu Anda sejenak untuk menekan tombol subscribe agar Anda selalu dapat mendapatkan notifikasi dan kemudian berikan komentar Anda terkait dengan materi yang telah disampaikan, sehingga kita akan bisa saling berdiskusi dan berbagi pengetahuan terkait dengan materi-materi yang saya sampaikan. Baik, kita akan masuk kepada materi tentang perilaku seksual pranikah. Oke, apa yang kemudian Anda pikirkan ketika Anda mendengar atau mengucapkan kata-kata seks? Nah, banyak kemudian interpretasi yang muncul dari kata-kata seks ini. Ada yang menerjemahkannya adalah hampir sebagian besar pada kejadian hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, atau kemudian mencoba untuk menggambarkannya dalam bentuk seks itu adalah konten-konten pornografi atau kemudian tayangan-tayangan pornografi yang kemudian di dalamnya juga bermuatan adanya hubungan seksual. Namun sesungguhnya perlu difahami bahwa seks ini bukanlah tentang hubungan seksual, ya. Jadi seks ini dalam bahasanya ini disebut sebagai apa yang disebut dengan jenis kelamin, ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, segala sesuatu yang kemudian ada hubungannya dengan seks ini, maka atau jenis kelamin ini, maka kemudian dia termasuk apa dengan kategori sebagai seksualitas, ya. Jadi segala sesuatu yang kemudian akan berhubungan dengan jenis kelamin ini disebut sebagai seksualitas. Nah, ada beberapa dimensi, ya, yang perlu diketahui yang akan menyangkut seksualitas ini. Yang pertama adalah dimensi biologis, kemudian dimensi psikologis, kemudian yang ketiga adalah dimensi sosial, dan yang terakhir adalah dimensi kultural atau budaya. Nah, kita akan bahas satu persatu dimensi yang terkait dengan seksualitas yang ini pernah dikemukakan oleh Master Johnson dan Collodi di tahun 1992. Oke. Kita akan bicara dimensi yang pertama tentang dimensi biologis yang terkait dengan seksualitas. Nah, dalam dimensi biologis di sini, berdasarkan perspektif biologis atau fisik, seksualitas ini akan berkaitan dengan anatomi dan fungsional alat reproduksi atau kemudian juga alat kelamin, serta dampaknya bagi kehidupan fisik atau biologis seseorang. Termasuk di dalamnya juga menjaga kesehatan dari gangguan seperti penyakit menular seksual, infeksi saluran reproduksi, dan juga bagaimana kemudian memfungsikan seksualitas itu sebagai alat reproduksi sekaligus sebagai alat rekreasi secara optimal, serta dinamika munculnya dorongan seksual secara biologis. Selanjutnya adalah dimensi psikologis yang menyangkut pada seksualitas. Nah, berdasarkan dimensi ini, seksualitas akan berhubungan erat dengan bagaimana manusia menjalani fungsi seksualnya, ya, sesuai dengan identitas jenis kelaminnya, dan juga bagaimana mereka dinamika aspek-aspek psikologis
seperti kognisi, emosi, motivasi, dan juga perilakunya terhadap seksualitas itu sendiri. Nah, serta juga bagaimana dampak psikologis dari keberfungsian seksualitas dalam kehidupan manusia. Misalnya di sini adalah bagaimana ketika seseorang berperilaku sebagai seorang laki-laki atau perempuan, dan bagaimana kemudian seseorang mendapatkan kepuasan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan identitas peran mereka, terutama peran jenis kelamin, serta bagaimana perilaku seksualnya dan juga motif yang melatar belakanginya. Yang ketiga adalah dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini, seksualitas akan muncul dalam relasi antar manusia. Bagaimana seseorang kemudian akan mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan peran dari lingkungannya, yaitu lingkungan sosial. Serta bagaimana sosial peran dan fungsi seksualitas dalam kehidupan manusia. Oke, yang keempat adalah dimensi kultural dan moral. Nah, pada dimensi ini akan menunjukkan bagaimana nilai budaya dan moral itu mempunyai penilaian terhadap seksualitas yang berbeda dengan negara atau budaya barat. Nah, seksualitas di negara barat pada umumnya kita ketahui menjadi salah satu aspek kehidupan yang terbuka dan sudah menjadi hak asasi mereka. Dalam beberapa kasus dengan moralitas agama, contohnya yang menganggap bahwa seksualitas itu sepenuhnya adalah hak Tuhan, sehingga kemudian penggunaan dan pemanfaatannya harus dilandasi dengan norma agama yang kemudian itu bisa mengatur kehidupan seksualitas manusia secara lengkap. Nah, oke. Ada 5 area seksualitas yang dikemukakan oleh Blanch dan Collier di tahun 1993. Yang pertama adalah sensualitas. Nah, sensualitas di sini adalah kenikmatan yang merupakan bentuk dari interaksi antara pikiran dan tubuh seseorang. Pada umumnya, sensualitas ini melibatkan panca indera, baik itu indera penciuman, perasa, penglihatan, pendengaran, dan sentuhan, dan juga otak sebagai organ yang sangat kuat terkait dalam seks, dalam fungsinya untuk fantasi, antisipasi, memori, dan juga pengalaman-pengalaman seseorang. Kemudian area berikutnya adalah intimacy. Ikatan emosional atau kedekatan dalam relasi interpersonal ini biasanya akan mengandung unsur-unsur kepercayaan, kemudian keterbukaan diri, kemudian kelekatan dengan orang lain, kehangatan, kedekatan fisik, dan juga saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah identitas. Nah, peran jenis kelamin yang mengandung pesan-pesan gender, perempuan dan laki-laki, dan juga mitos-mitos terkait dengan feminitas dan maskulinitas, kemudian juga orientasi seksual, ini akan sangat menyangkut bagaimana seseorang menghayati peran jenis kelaminnya, apakah sesuai dengan peran jenis kelaminnya. Dan di sini kadang-kadang yang menimbulkan satu persoalan terkait dengan seksualitas, sehingga kita bisa menemukan adanya dalam beberapa kalangan yang kemudian berbeda dalam identitas dan peran jenis kelaminnya yang tidak sejalan. Kemudian yang keempat adalah lingkungan kehidupan atau life cycle. Nah, aspek biologis dari seksualitas yang terkait dengan anatomi dan fisiologi organ seksual ini merupakan bagian dari life cycle. Kemudian eksploitas, ya, atau yang disebut dengan istilah unsur kontrol dan manipulasi terhadap seksualitas. Hal ini seperti kekerasan seksual, pornografi, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Apa sih yang menjadi tujuan dari seksualitas? Ada 2 tujuan di sini yang kemudian akan kita sampaikan. Yang pertama adalah tujuan umum.
Nah, tujuan umum dari seksualitas ini adalah meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah tujuan khusus. Nah, ada dua tujuan khusus dari seksualitas ini. Yang pertama adalah prokreasi. Ya, prokreasi ini adalah menciptakan atau meneruskan keturunan. Fungsinya adalah untuk beregenerasi. Berbeda halnya dengan rekreasi. Nah, rekreasi ini hanya pada bentuk pemenuhan kenikmatan biologis atau seksual saja. Nah, biasanya kalau rekreasi tidak selalu kita akan berhubungan langsung dengan atau berbanding lurus dengan prokreasi. Karena ketika kita bicara dalam konteks perilaku seksual pranikah, biasanya lebih cenderung kepada aspek rekreasi atau memperoleh kenikmatan biologis atau seksual. Oke. Ada 3 dimensi pribadi yang terkait dengan seksualitas. Yang pertama adalah harga diri. Nah, harga diri adalah satu konsep individu dalam mengenal diri yang menggambarkan pemaknaan mengenai dirinya, serta seberapa jauh kepuasan yang didapatkannya dari gambaran mengenai diri tersebut, dan sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi sebagai satu dimensi pribadi yang terkait dengan seksualitas. Nah, kemampuan ini yaitu di mana cara remaja untuk bisa mengekspresikan perasaan, kemudian keinginan dan pendapatnya mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitasnya. Nah, apabila kemudian remaja tersebut mampu mengkomunikasikannya dengan baik, maka biasanya akan mempermudah dirinya dalam menanggulangi permasalahan seksualitas yang dialami. Dan sebaliknya, mereka juga akan bisa mengalami masalah apabila tidak mampu kemudian mengkomunikasikan itu dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengambil keputusan. Sepanjang kehidupan, banyak keputusan tentang seksualitas yang harus diambil. Misalnya perilaku seksual yang dipilih, kemudian memilih pasangan hidup, dan juga terkait dengan perencanaan kehamilan. Oke. Tingkah laku yang menunjukkan sikap positif terhadap seksualitas ini akan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah menempatkan seks sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Kemudian ketika kita bicara seks dan fungsinya serta tujuannya, maka dalam konteks yang positif itu akan diarahkan kepada apa yang disebut dengan prokreasi, yang memiliki fungsi untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan. Kemudian yang kedua adalah tidak menganggap bahwa seks itu adalah sesuatu yang menjijikan atau menjadi tabu dan jorok. Karena ketika kita bicara tentang seks, itu bukan bicara terkait dengan atau tidak melulu bicara tentang hubungan seksual, ya, tidak hanya itu, tetapi lebih dari itu. Karena di dalam konteks seksual atau bicara tentang seksualitas itu banyak item-item yang perlu difahami, mulai dari bagaimana jenis kelamin, bagaimana kemudian proses terjadinya pubertas pada diri seseorang, apa yang kemudian akan dihadapi, belajar tentang bagaimana risiko-risiko yang akan dialami dari perubahan-perubahan fase atau siklus kehidupan manusia, yang kemudian apabila itu tidak dipelajari dan tidak diketahui akan menimbulkan dampak-dampak buruk yang akan tentunya merugikan kehidupan remaja di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah tidak menjadikan candaan dan bahan obrolan murahan, ya. Kemudian yang keempat adalah mengikuti norma atau aturan di dalam menggunakannya. Nah, artinya menggunakan seksualitas ini, gitu ya, pada hal yang memang itu sudah menjadi ketetapan atau menjadi kesepakatan dari sebagian besar masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai seksualitas itu adalah sesuatu hal yang sakral, sesuatu yang kemudian itu
akan diberikan atau kemudian disampaikan pada waktu yang tepat dan pada usia yang tepat pula. Kemudian yang terakhir adalah membicarakan seks itu dalam konteks ilmiah atau belajar untuk memahami diri dan orang lain. Seperti apa yang kita sampaikan hari ini adalah bagian dari konteks yang ilmiah serta pemanfaatannya secara baik dan benar sesuai dengan fungsi dan tujuan sakralnya, yaitu adalah kreasi, ya, untuk melanjutkan keturunan. Kita akan bicara tentang perilaku seksual. Nah, perilaku seksual ini akan terkait dengan beberapa definisi. Yang pertama, kita bicara tentang perilaku seksual itu terlebih dahulu. Perilaku seksual didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis. Ada beberapa hal yang terkait dengan definisi perilaku seksual. Yang pertama adalah aktivitas seksual. Nah, aktivitas seksual ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ kelamin atau seksual melalui berbagai perilaku. Yang selanjutnya adalah perilaku seksual berisiko. Nah, perilaku seksual berisiko ini didefinisikan sebagai hubungan seks yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan di luar pernikahan yang kemudian itu bisa berdampak kepada terjadinya kehamilan tidak diinginkan, kemudian aborsi, terjangkit IMS atau bahkan tertular HIV/AIDS dan mengalami infertilitas serta risiko kanker serviks atau kanker rahim. Dan yang terakhir adalah seks pranikah yang merupakan definisi dari hubungan seks yang dilakukan remaja sebelum melakukan pernikahan secara agama dan negara. Oke. Apa saja bentuk-bentuk perilaku seksual? Nah, bentuk-bentuk perilaku seksual ini dapat disingkat dengan istilah KNPI di sini. Jadi ini bukan sebuah organisasi. Tetapi untuk memudahkan kita dalam mengingat apa itu KNPI, yang pertama adalah kissing, ya, merupakan perilaku berciuman mulai dari ciuman ringan sampai deep kissing. Kemudian necking. Nah, necking ini merupakan perilaku mencium daerah sekitar leher pasangan. Dan petting adalah segala bentuk kontak fisik seksual yang berat tetapi tidak sampai atau tidak termasuk di dalamnya intercourse atau hubungan kelamin di sini. Baik itu light petting yang sifatnya meraba payudara dan alat kelamin pasangan atau hard petting menggosokkan alat kelamin pasangan. Kemudian yang terakhir adalah intercourse. Nah, yang disebut dengan intercourse di sini adalah penetrasi alat kelamin atau memasukkan alat kelamin pria ke alat kelamin wanita. Nah, biasanya dalam beberapa definisi perilaku seksual ini bisa ditambah dengan touching sebelum kissing. Dan biasanya diawali dari proses itu sentuhan. Nah, sentuhan itu yang kemudian menimbulkan atau membuka satu peluang yang besar untuk masuk kepada tahap kissing, necking, petting, dan seksual intercourse. Sekarang kita akan perhatikan dalam sudut pandang survei nasional terakhir yang dilakukan oleh Indonesia untuk melihat bagaimana situasi terkini perilaku seksual remaja di Indonesia berdasarkan hasil survei demografi kesehatan Indonesia yang dapat dilihat dari survei kesehatan reproduksi remaja. Bagaimana perilaku pacaran berdasarkan sudut pandang survei nasional pada tahun 2012 dan 2017 dari hasil survei demografi kesehatan Indonesia. Nah, kita dapat lihat di sini di dalam video ini bahwa terjadi peningkatan yang terjadi pada aktivitas atau perilaku pacaran ciuman bibir, ya. Dari tahun 2012 dari hasil SDKI 2012 kemudian meningkat 1 poin pada tahun 2017 dan juga hal ini
sama sebenarnya yang terjadi peningkatannya itu pada wanita dan pria ya. Untuk aktivitas ciuman bibir ya. Hanya saja lebih besar pada pria untuk perilaku pacaran pada aktivitas ciuman bibir. Kemudian pada sikap terhadap perilaku seksual pranikah, kita dapat lihat di sini bahwa sikap remaja laki-laki ini mengalami peningkatan, bahwa mereka mengatakan setuju apabila pria melakukan hubungan seksual pranikah. Nah, berbeda halnya dengan wanita, terjadi penurunan atau boleh dikatakan stuck, ya, tidak terjadi perubahan, ya, artinya masih sama saja dari SDKI 2012 dan 2017 di situ, bahwa mereka mengatakan setuju pria untuk melakukan hubungan seksual pranikah di sini ya, mengalami penurunan, namun tetap sama seperti di pria juga angkanya untuk setuju wanita melakukan seksual pranikah dalam sudut pandang pria dan wanita. Apa saja alasan dari perilaku seksual pranikah? Nah, kita lihat di sini banyak alasan yang mendasari mereka untuk melakukan hubungan seksual pranikah, mulai dari suka sama suka, saling mencintai, kemudian berencana untuk menikah dan kemudian melakukan hubungan seksual agar kemudian hubungan mereka disetujui, dan mereka yang cukup banyak pula yang ditemukan mereka sudah tahu konsekuensinya tetapi tetap melakukan hubungan seksual pranikah. Dan ada juga yang menjadikan cinta itu sebagai satu hal yang harus dibuktikan gitu, dengan melakukan hubungan seksual pranikah. Nah, kita lihat di sini alasan mereka untuk melakukan seksual pranikah berdasarkan hasil survei demografi kesehatan Indonesia itu didominasi oleh rasa saling mencintai satu dengan yang lainnya. Oke. Bagaimana pengalaman hubungan seksual? Nah, pada pengalaman hubungan seksual di sini antara persentase laki-laki dan perempuan tidak ada perubahan ya. Ada perubahan, mohon maaf, ada perubahan pada wanita. Di sini pengalaman hubungan seksual itu bertambah dari tahun 2012, pada tahun 2017 mengalami peningkatan 1 poin, tapi tidak mengalami perubahan pada prianya. Kemudian alasan hubungan seksual tadi di sini kita dapat lihat berdasarkan jenis kelamin di sini ada beberapa alasan yang kemudian saya coba lingkari di situ, mulai dari saling mencintai, kemudian rasa penasaran atau ingin tahu ini lebih banyak didominasi oleh laki-laki, tetapi yang meletakkan dasar cinta untuk menjadikan satu alasan terhadap bolehnya untuk melakukan hubungan seksual itu pada perempuan menyatakan itu adalah sebagai satu bukti rasa untuk untuk bisa mencintai seseorang gitu loh, sebagai satu simbol cinta dari sebuah hubungan yang dilakukan. Kemudian ada juga satu bentuk keterpaksaan yang kita lihat di sini, cukup lumayan, 16% ya, pada wanita merasakan bahwa hubungan seksual yang dilakukan itu merupakan satu hubungan yang dipaksa. Nah, dalam hal ini tentunya kita bisa melihat adanya kekerasan di sini sebagai satu acuan kita untuk melihat bahwa ada kekerasan yang terjadi dalam hubungan seksual di sini ya, terutama mungkin yang terjadi dalam hubungan pacaran yang disebut dengan istilah dating violence. Dan ada pula yang kemudian menjadikan itu sebagai dasar supaya kemudian mereka bisa menikah. Umur berapa pertama kali remaja laki-laki dan perempuan dari hasil survei ini melakukan hubungan seksual? Kita dapat lihat di sini didominasi oleh rentang usia 15 sampai 19 tahun
baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Nah, artinya ini menjadi satu kewaspadaan yang perlu diperhatikan oleh seluruh pihak, baik itu orang tua, guru, kemudian dan masyarakat secara umumnya, bahwa rentang-rentang usia ini adalah rentang-rentang usia yang sangat rawan untuk terjadinya hubungan seksual, ya, di usia 15 sampai 19 tahun. Nah, bahkan ada juga yang lebih muda lagi di usia 11 sampai 14 tahun, namun grafiknya tidak mengalami peningkatan. Yang mengalami peningkatan itu justru pada usia 15 sampai 19 tahun. Nah, bagaimana penggunaan kondom saat berhubungan seksual? Nah, kita lihat di sini cukup signifikan. Artinya mereka sudah cukup paham. Ya, kalau kita lihat di sini, mereka sudah mengetahui bahwa mereka harus menggunakan pengaman dalam hubungan seksual mereka. Dan ini adalah sesuatu yang berbahaya. Mengingat bahwa keberadaan kondom sebagai alat yang awalnya itu adalah untuk mencegah terjadinya kehamilan bagi mereka yang sudah memiliki pasangan tetap, ya, dalam upaya untuk mengatur kehamilan, ya, pada sebuah keluarga. Itu kemudian mereka hanya pahami pada satu sisi, yaitu untuk mencegah terjadinya kehamilan semata. Nah, sehingga kita dapat lihat pada video ini, pada grafik yang ada, pada hubungan seksual yang pertama, baik itu pada pria maupun wanita, terjadi peningkatan penggunaan kondom dari hasil SDKI 2012 dan 2017. Nah, pada hubungan seksual terakhir juga itu kita lihat hampir sama, tapi lebih banyak itu didominasi oleh perempuan dalam penggunaan kondom pada saat berhubungan seksual. Sementara pada hubungan seksual yang terakhir ini kita lihat pada pria angkanya atau persentasenya masih sama dari tahun 2012 atau 2017, tidak mengalami peningkatan. Namun yang cukup signifikan di sini adalah hubungan seksual yang terakhir pada remaja wanita. Kita lihat di sini bahwa apa yang akan terjadi dari remaja seksual yang aktif. Nah, ada dua hal yang kemudian itu bisa saja kemudian terjadi. Ada risiko kehamilan tidak diinginkan dan risiko mengalami penyakit menular seksual. Nah, dalam konteks kehamilan tidak diinginkan, maka risiko yang berlanjut dari kehamilan tidak diinginkan ini ada dua hal. Yang pertama adalah menggugurkan, melakukan tindakan aborsi dengan konsekuensi bisa saja selamat, kemudian mengalami perdarahan, mengalami infeksi yang berujung kepada kematian, dan yang terakhir adalah mengalami kemandulan atau ketidakmampuan untuk memiliki anak, ya, pada berikutnya. Kemudian apabila kemudian kehamilan ini diteruskan, ini akan bisa kita lihat memberikan dampak pada dua sisi. Yang pertama pada ibu dan kemudian juga pada bayinya. Nah, pada ibu resiko yang akan dialami dengan usia yang sangat muda tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan dari si ibu dalam merawat dirinya dan bayi yang berada di dalam rahimnya. Nah, sehingga hal-hal ini juga akan memungkinkan untuk terjadinya komplikasi yang diakibatkan oleh pola dan perilaku yang salah dalam proses kehamilan, yang berdampak kepada persalinan yang macet, yang diakibatkan juga mungkin karena faktor fisik yang belum memenuhi syarat sebenarnya untuk mengalami kehamilan, kemudian mengalami eklamsi, perdarahan, dan risiko kematian yang masih menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia, karena ini juga yang kemudian menggagalkan target Millennium Development Goals, sehingga pada akhirnya kita kemudian masih berkutat kepada bagaimana upaya kita untuk menurunkan angka kematian ibu dan juga bayi dan balita pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian apa yang akan terjadi pada kehamilan yang diteruskan pada bayi, ya, resiko bayi dengan berat lahir rendah itu juga akan terjadi, kemudian mengalami prematur, ya, kemudian bayi itu lahir sebelum waktunya dan mengalami kecacatan dan
Ada juga yang kemudian mengalami kondisi yang normal. Nah, namun ini juga menjadi PR yang besar ketika bayi itu lahir dengan kondisi yang normal, akan sangat terkait dengan bagaimana pola pengasuhan berikutnya. Kemudian yang kedua, resiko yang akan dihadapi dari remaja seksual aktif adalah PMS, bahkan cenderung kepada resiko juga untuk terjadinya penularan atau pintu yang PMS ini adalah satu pintu yang membuka ruang untuk terjadinya risiko terinfeksi virus HIV/AIDS ya. Nah, dalam risiko penyakit menular seksual ini, risiko yang akan dihadapi bisa kemudian sembuh, kemudian cacat atau mati, bahkan kemudian mengalami infertil. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja? Nah, kita akan lihat di sini bahwa perilaku seksual itu seringkali kemudian ditanggapi sebagai hal yang berkonotasi negatif, padahal perilaku seksual ini adalah sangat luas tadi yang kita katakan pada sifatnya. Namun pada kenyataannya bahwa perilaku seksual itu hanya diterjemahkan pada sesuatu yang sederhana oleh para remaja, sehingga kemudian mereka terjerumus pada apa yang disebut dengan seks pranikah. Kemudian berikutnya kita akan lihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja tadi. Yang pertama adalah perubahan biologis. Nah, dalam perubahan biologis yang terjadi pada masa pubertas ini dan pengaktifan hormonal, ini akan dapat menimbulkan perilaku seksual. Kemudian yang kedua adalah pengaruh orang tua. Nah, dalam pengaruh orang tua ini, rendahnya pengaruh orang tua atau kurangnya pengaruh orang tua ini melalui komunikasi antara orang tua dan remaja tentang seputar masalah seksual itu akan sangat memperkuat munculnya penyimpangan perilaku seksual. Sehingga tadi yang kita katakan di awal bahwa tidak ada istilah jijik, tabu atau mengatakan bahwa seksualitas ini ketika kita bicara tentang pendidikan seks itu adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Karena kita bicara tentang seksualitas itu tidak bukan bicara tentang bagaimana cara melakukan hubungan seksual, tetapi bicara tentang apa yang harus diketahui pada diri kita dan apa yang harus kemudian dijaga pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh dari perilaku seksual di sini ya, atau faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah pengaruh dari teman sebaya, peer group di sini. Ya, itu sangat kuat sehingga dapat dikatakan dalam survei-survei nasional itu bahwa remaja itu memiliki orang tua yang pertamanya adalah teman-teman remaja mereka. Jadi informasi-informasi kesehatan reproduksi itu lebih diketahui di awal itu oleh teman-teman mereka ketimbang orang tua mereka sendiri. Nah, sehingga pengaruh teman sebaya ini dirasa sesuatu yang sangat kuat dan bisa menjadi kemunculan pada penyimpangan perilaku seksual yang dikaitkan dengan norma kelompok sebaya. Kemudian yang keempat adalah remaja dengan prestasi yang rendah. Nah, dan dalam tahap aspirasi yang rendah ini kemudian akan cenderung lebih memunculkan aktivitas seksual yang dibandingkan dengan remaja dengan prestasi yang baik di sekolah. Artinya begini, remaja yang memiliki prestasi yang sangat rendah itu memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan hubungan seksual yang berisiko ya daripada mereka yang memiliki prestasi yang tinggi, walaupun itu kita harus akan buktikan juga dan tidak jarang juga pada beberapa yang memiliki prestasi yang baik ya, karena pergaulannya yang salah ya, karena kemudian pengaruh dari teman sebaya yang cukup kuat sehingga mereka juga akan bisa masuk dalam perilaku seksual remaja yang menyimpang. Kemudian yang terakhir adalah perspektif sosial kognitif. Nah, ini diasosiasikan dengan pengambilan keputusan yang menyediakan pemahaman perilaku seksual pada kalangan remaja. Berikut kita akan coba lihat faktor-faktor yang menyebabkan perilaku seksual pranikah berdasarkan hasil dari beberapa survei penelitian yang kita coba ambil dari tahun 2018, kemudian 19, kemudian juga 17 ya. Ada 2017, 2018, 2019. Nah, kita lihat trennya di sini. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan seksual pranikah pada remaja? Ada akses media di situ ya.
aksesibilitas media, kemudian penggunaan-penggunaan media yang hari ini itu sangat memungkinkan untuk menggenggam dunia ini pada satu genggaman tangan saja, gitu ya. Yang itu dapat diketahui dari penggunaan gadget, Android dan lain sebagainya. Kemudian peran guru, ya, kemudian persepsi, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, nilai virginitas atau nilai keperawanan itu pada kalangan remaja, kemudian jenis kelamin di sini, kepercayaan diri, teman sebaya, pengaruh dari orang tua, perokok, gitu ya, perilaku merokok juga memberikan kontribusi, penggunaan narkoba, kemudian perilaku pacaran, komunikasi kesehatan reproduksi dengan saudara kandung atau rendahnya komunikasi itu juga akan mengakibatkan risiko untuk mengalami perilaku seksual pranikah. Kemudian yang terakhir adalah teman yang pernah melakukan hubungan seksual sebagai satu rujukan bagi mereka untuk mengambil keputusan melakukan atau tadi yang kita lihat pada kecenderungan untuk tidak tahu dan mencoba untuk melakukan itu. Nah, sebagai satu bentuk pengalaman hidup mereka. Baik, stop untuk free sex dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kali ini bagi saya untuk menyampaikan materi tentang perilaku seks pranikah. Semoga kemudian ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak, khususnya di peminatan kesehatan reproduksi yang mengambil mata kuliah kesehatan reproduksi remaja, silakan bagi Anda untuk mengisi kehadiran Anda setelah Anda mencatat kode presensi dan mengetik pada ponsel atau pada PC Anda atau laptop Anda dengan kode presensi yang tertera di video ini. Sampai ketemu pada materi-materi berikutnya di MT Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.